Hai hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Palkom Tech Podcast, Palkom Tech Lahat. Tentunya bersama saya siapa? Coba tebak, tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah ini balik lagi di podcast Palkom Tech episode ke-15. Dan episode 15 ini menurut Mbak Fani episode yang paling spesial ya. Karena hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber, Mbak spill dulu. Beliau putra asli Lahat ya. Kemudian juga beliau juga adalah seorang atlet yang luar biasa ya. Karena beliau adalah salah satu atlet yang mempersembahkan emas pertama kalinya di Pemprov Sumsel 14 yang diselenggarakan di Kabupaten Lahat. Siapa dia? Langsung saja kita sambut. Hai. Hai Mbak, Halo, halo. apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Boleh kita perkenalan dulu mungkin teman-teman podcast kita penasaran nih siapa sih atlet satu ini yang sudah menyumbangkan emas loh buat Lahat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ardiansa Andi, asal dari Desa Patikal Baru, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Wow, mana nih Jemekikim? Jemekikim. Wajib nih like, comment, subscribe juga channel YouTube-nya Palkom Tech ya. Aman tidak, berarti bukan Jemekikim, bukan sekikiman ya. Itu. Jadi Mbak boleh panggil Ardi atau Syah atau panggil Ade? Panggil Ardi ya. Panggil Ardi ya. Ardi. Ya. Oke, gimana di perasaannya bisa menjadi atlet pertama ya dari 44 cabang olahraga yang berhasil menyumbangkan medali emas pertama tuh Ardi. Gimana perasaannya di? Yang pasti Pak, rasanya senang sekali, luar biasa, membawa nama kabupaten dan membanggakan daerah asal saya. Oke, jadi bangga deh ya, pasti bangga ya. Bisa bangga. Momen yang paling bikin bangga itu saat momennya kayak gimana nih di? Waktu pertandingan kan nggak diduga-dugain, Pak. Oke, mungkin juga waktu saat itu kan langsung Bupati Lahat ya yang mengalungkan medalinya, Pak Cik Ujang ya. Oke, nah sebelumnya Mbak Fani mau ucapin juga terima kasih ya kepada Pak Agusman ya. Beliau sudah ngerekomendasiin itu Ardi untuk ikut di podcastnya Palkom Tech. Itu. Kemudian juga kalau Pak Agusman sendiri itu apa tuh? Selaku Ini Pak Nusman itu selaku ketua pengurus cabang dari keluarga Sambo dan Ulat. Sambo dan Gulat ya itu. Dan kemudian juga kemarin kurang lebih kita sudah 1 pekan ya pelaksanaannya itu dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 24. Berarti kemarin sudah closing penutupan ya. Sore kemarin nanti ikut penutupannya? Nggak ikut, kenapa di? Ini apa? Recovery tubuh kan lagi Oke, lagi masa pemulihan. ya betul. Jadi dimanfaatkan untuk istirahat ya. Menurut pesannya Ardi gimana nih? Sudah kurang lebih 1 pekan Lahat ramai kedatangan berbagai macam atlet dari berbagai ada 17 kabupaten kota ya. Itu gimana di kesannya di Lahat sebagai tuan rumah ini menurut Ardi? Luar biasa. Bisa ini kan membawa nama Lahat lebih terkenal di berbagai kabupaten. Karena kita jadi tuan rumah ya, tuan rumah pertama sebelumnya di mana nih yang ke-13? Kuraya. Pakuraya, Batu Raja ya, kemudian Pemprov ke-14-nya di Lahat. Untuk next ke-15 sudah tahu ada di mana? Rencana tahun ini kemarin di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin ya, pokoknya Pemprov Sumsel 14 yang ada diadakan di Lahat ini sangat luar biasa ya. Kalau menurut info kemarin ya update-nya, tidak tahu kalau sudah ada update lagi atau belum, itu Lahat mendapatkan total medali itu 475 ya kalau nggak salah ya. Ya, sekitar itu. 475 itu Lahat dapat emas itu ada 205. 205 Ardi
mendapatkan 2 ya, dan atlet pertama ya, itu keren banget. Alhamdulillah banget ya, ndak henti-hentinya syukur Ardi ya, itu. Nah ngomong-ngomong Di, ini kan dapat emas nih ya, mungkin teman-teman kita banyak yang bertanya-tanya, dapat emas ini dari cabang olahraga apa sih, kayak gitu. Boleh Ardi spill cabang olahraga apa Di? Pertama ini saya mengikuti cabur olahraga sambo. Oh sambo, ya oh sambo kayaknya, yang satunya lagi sambo, yang satunya lagi yang terkenal. Bukan itu. Oh bukannya itu? Oke, jadi Sambo cabur olahraga. cabur olahraga sambo namanya. Boleh bantu dijelaskan sama teman-teman? Sambo itu adalah olahraga bela diri yang menggunakan teknik bantingan yang berasal dari Rusia. Oke, dari Rusia. Pastinya ada kepanjangannya sambo ini ya. Ada ya, maaf. Kepanjangannya kalau artikel yang Mbak lihat itu ada kepanjangannya, namanya ada risi-risinya gitu ya. Itu. Jadi dia nih jenis olahraga kalau lebih disederhanakan dia kayak bela diri gitu ya. Ya, bela diri perpaduan antara gulat dengan judo. Oke, berarti kalau gulat yang berkelahi gitu? Yang membanting. Oh banting-banting, bukan yang smackdown itu ya? Itu beda lagi. Oke, jadi tekniknya gimana tuh? Teknik cara mainnya kalau di sambo ini? Tekniknya itu ada yang kayak tenis selendang, ada yang angkat macam gulat itu, diangkat baru dibanting. Wow. Termasuk olahraga ekstrim. Ekstrim ya. Kalau sudah tahu ekstrim, kenapa Ardi mau? Ya karena kecintaan terhadap olahraga. Olahraga. Memang awalnya cinta sama yang ini atau pernah ada olahraga yang lainnya? Ini kan olahraga untuk prestasi. Kami sebenarnya untuk basicnya dari pencaksilat. Oh pencaksilat, tapi karena tadi berkembang ke sini lebih fokus ke memfokuskan anak untuk dapat prestasi di masuknya olahraga sambo. Olahraga sambo ya. Olahraga sambo ini kan terhitung baru, sudah berapa tahun untuk Delhat sendiri kita mulai fokus menggiatin olahraga satu ini? Ini sebenarnya persiapan ini olahraga sambo ini dimulai dari tahun 2020. Oke. Untuk bukan olahraga di Opraya. Oke. Persiapan. Oh, jadi pas di situ ada kategori cabornya sambo ini mulai tergabung. Oke. Ini melalui seleksi atau gimana prosesnya? Enggak, ini melalui panggilan dari ketua Bengca. Dari Pak Agusman. Oh, Pak Agusman ya. Kemudian panggilan terus direkomendasikan atau diarahkan atau gimana tuh? Direkomendasikan, disuruh latihan. Didatangkan latih dari yang Palembang yang sudah mahir kan. Disuruh latihan. Oke, disuruh latihan. Habis latihan itu Ardi memberanikan diri untuk terutama atlet Lahat sendiri ya, sambo Lahat untuk ikut di pertama kali kompetisi di Batu Raja. Apa yang di Batu Raja kemarin? Blok yang ke-13. Prop ke-13 ya. Saat itu gimana kesan pertamanya ikut kegiatan prop kayak gini? Kesan pertama itu pasti grogi kan, belum pernah ikut dalam olahraga maupun yang lainnya. Itu baru pertama kali, juga baru belajar kan. Jadi banyak tahap maksudnya tahap pengenalan dulu, penyesuaian diri, cari teman dulu ya, karena kalau makin ada teman kan kita ada sharing, saling kasih masukan, berbagi ilmu ya, sampai kita ketemu di prop ke-14 di Lahat. Itu sebenarnya Ardi optimis apa ada rasa pesimis nggak sih waktu sebelum kegiatan dilaksanakan? campur aduk sih. Gimana tuh campur aduk itu, gado-gado ya? Ya. Yang mana tuh Di? Rasa pesimis, rasa optimis. Karena kita kan pendatang baru, melawan atlet-atlet yang nasional sudah pengalaman. Oke. Jadi bisa lebih letak pesimisnya. Pesimisnya aku baru nih, gimana nih? Ibaratnya sudah tahu mental lebih dulu dia. Ya. Apa yang namanya? Sudah down lah. Dan lebih dulu. Tapi kayak mana sih, mungkin ada tips dari Ardi mungkin untuk bisa berbagi juga sama tips ke atlet yang lain atau yang mau jadi atlet. Kayak mana sih buat ngatasi rasa down, rasa kayak kena mental lo, orang sudah lama nih baru kira-kira
berhasil nggak sih, mampu nggak sih? Ada nggak tips yang bisa dibagikan? Apa kira-kira, Di? Yang pertama tuh kalau dari kata pengurus kan untuk ketenangan diri kita ambil wudhu lepas pertandingan. Habis itu kita mohon doa restu dari orang tua utamanya, terus mohon restu dari pelatih dan mohon doa sama yang mau kuasa. Oke, jadi tips-tipsnya luar biasa ya. Kalau sudah melibatkan jalur langit, tidak ada yang mustahil, yaitu makanya bisa mengantarkan Akti meraih 2 ya, Ya. 2 medali emas di event Poprov Sumsel 14 yang diadakan di Kabupaten Lahat, ya itu. Nah, Di, tadi kan sudah bahas sambo itu ya kayak gini. Kemudian di sini ada pembagian lagi mungkin kayak apa kategori, apa kelas kayak gitu kalau Mbak pernah baca? Pertandingannya itu terbagi dalam 2 kategori. Oke, sebantu dijelaskan. Kategori kelas ini sport sama combat. Oke, bedanya apa itu? Bedanya kelas sport kan sistem penilaian cuma berdasarkan bantingan. Bantingan, berapa kali bantingan atau kawan ibaratnya tumbang tidak bangun lagi itu gimana tuh? Ini Penilaian. Ada kategori dia itu pas posisi dia jatuh. Posisi ini jatuh ke samping itu nilainya 2. Kalau posisi terlentang nilai 4. Oke. Jadi nanti dia akumulasi nilainya. Oke. Kemarin pas bisa dapat emas itu berapa kali bantingan yang dikasih sama? Kemarin itu pakai ini penyelesaian kuncian. Oh, kuncian. Kayak gimana lagi itu, Di? Itu kuncian itu untuk menyelesaikan pemainnya secara cepat. Oke, jadi nggak usah terlalu lama banting-banting nunggu lawan lemah, tapi dikunci itu gimana tuh maksudnya? Pas waktu kita bantingan kan, supaya tenaga kita nggak cepat habis dan menghemat ini biar cepat menyelesaikan pertandingan, kita pakai teknik kuncian. Setelah dibanting, kita teknik kuncian. Jadi lawan tidak bisa lagi bangun gitu. Oke. Melumpuhkan. Melumpuhkan ya. Dia lumpuh, dihitung berapa ini nggak bangun masa nggak bisa bangkit. Sedang nggak sanggup lagi, baru Oke, lahir keluar sebagai pemenang. Itu untuk yang sport ya. Sport. Kalau yang satu lagi? Yang combat itu ada teknik pukulan, tendangan, dan bantingan sama kuncian. Yang membedakannya itu ada yang pukul tendang, ada yang cuma ngebanting. Oke, jadi lebih banyak tekniknya yang Kalau yang combat itu macam yang semi MMA itu. Pukulan, tendangan. Ngeri. Sampai berdarah-darah enggak sih, pernah nggak? Ya kemarin ada yang berdarah. Hidungnya pecah, kanan yang patah kemarin. Ya ampun, ngeri dia, ekstrim ya. Itu termasuk darah ekstrim itu. Tapi bersyukur ini hari ini datang ke sini dengan tetap ada ketampanan yang hakiki, dia nggak ada bekas penjel di sini. Masih tetap dilindungi. Masih tetap dilindungi, alhamdulillah, berkat jarum langit ya. Jadi dalam hal apapun itu jangan lupa libatkan Tuhan ya, teman-teman semuanya. Tuh. Jadi yang pertama kali kan ikut 2 kategori dapat 2 emas. Jadi yang dikategorikan yang piagam maksudnya yang medali pertama itu yang di sport atau yang di kelas sport? Sportsnya. 72. Oh. Yang pakai teknik kuncian. Tanda kuncian ya, itu kalau kategori. Jadi sambo ini ada 2 kategori ya itu. Kemudian kalau yang katanya ada kelas-kelas itu maksudnya apa tuh? Itu pembagian kelas itu berdasarkan berat badan. Oke. Kelas terkecilnya itu kemarin itu 45 sampai di atas 80 kilo yang paling tinggi. Oke. Kalau jadi yang kelas mana nih, Di? Kemarin turun di kelas minus 72. Minus 72 ya. Jadi lawannya yang kurang lebih itu juga berarti berdasarkan bobot badan ya Pak? Ya, itu berdasarkan timbangan berat badan. Oh, timbang. Itu kan sehari sebelum pertandingan ada jadwal untuk nimbang badan untuk menentukan kelas. Iya. Untuk sebelum tanding itu tahu nggak lawan kita itu, Di? Aldi tahu nggak? Oh, ini yang bakal jadi lawan aku, atau memang pas ketemu di arena udah gitu? Belum, baru tahunya itu pas pemanggilan nama. Masuk arena baru tahu musuhnya itu. Oke, Mbak Fani pengen lebih banyak dengar nih, Di. Kemarin perlombanya pengennya di mana kegiatannya? Kemarin itu diselenggarakan di Gedung Pertemuan Pemda. Oh, Gedung Pertemuan Pemda ya. Jadi di situ
kemudian pas dipanggil itu, muncul lagi nggak di rasa tidak percaya diri, nervous? Kebetulan saat itu lawannya Ardi itu dari mana? Ini dari Oppo. Dari Dulu. Oppo, heeh. Ada nggak muncul rasa optimis pas lihat lawan mungkin lebih gagah atau, enteng ini gimana, Di? Pertamanya tuh pasti rasa gugup itu ada, Mhm, rasa deg-degan, mhm. tapi berkat dukungan dari pelatih bisa. Oke, keren tuh. Boleh tuh di-spill siapa sih pelatihnya, Di? Kayaknya pelatih ini hebat banget ini, support terus, selalu ngikutin. Namanya siapa, Di? Pelatihnya tuh ada 2, Mbak, Ya? yang pelatih kanan sama Benyo. Oke. Yang pertama tuh namanya Kak Omar, Mhm. yang kedua Kak Tommy. Oke, boleh ucapkan terima kasih sama pelatihnya sebentar? Kak Tommy, terima kasih atas segala kerja kerasnya sehingga bisa membuat saya sekarang seperti ini, mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk para semua pelatih. Oke, ya karena di balik seorang atlet yang hebat pasti ada seorang pelatih yang hebat juga ya. Terima kasih sudah mengantarkan atletnya ya, sehingga bisa meraih pencapaian yang luar biasa ini, itu. Kemudian kita lanjut lagi, kelas sudah, kategori juga sudah, ya apalagi yang mau Mbak Fani tanyakan ini ya kira-kira, Dik, ya? Oke, Dik, pasti ini kan berdasarkan keberhasilan, pernah nggak, Dik, ngerasain kegagalan, Dik? Gagal Timnas, Mbak. Mhm, Untuk yang di Porprov yang 2021 mhm. nggak dapat medali. Oke, belum dapat ya Belum rezeki. belum rezeki juga dan saat itu kata Ari di awal tadi kan masih tahap belajar, penyesuaian, ya itu. Nah, di sini Mbak Fani mau tanya lagi, awal mulanya itu berminat ini di bidang ini atau potensi diri itu ketika usia berapa? Atau pas di bangku sekolah kelas berapa? Ini awalnya ikut bela diri. Iya, Itu mulai dari masih sekolah kelas 1 SMA. kelas 1 SMA. Saat itu ada ekstra di sekolah atau apa tuh? Masuk STA. Ekstra ya? Ekstrakurikuler pencak silat. Oke, dari SMA mana, Di? Dari SMA 1 Negeri Kikem Timur. Oke, SMA Negeri 1 Kikem Timur ya, jadi cikal bakalnya di situ, Awal mulanya sih. awal mulanya di situ. Jadi setelah itu di kelas 10 ditekunin, bener-bener ditekunin itu ya? Ya, awalnya itu bukan ini, kan ditekuni karena kita nggak dapat nilai ekstra kan, Mhm. ada ekstra yang kosong. Jadi kita masuk ke sana. Oke, tapi kok banyak banget ya kayaknya yang iseng-iseng berhadiah itu ya? Iya. Sama halnya kayak orang katanya, awalnya ikut temen tuh yang tes, temen yang ngajak banget, temen yang diajak yang lulus, dianya enggak. Banyak. Kayaknya banyak banget yang kayak gitu ya. Heeh, jadi berawal dari situ, kalau nilai kosong mungkin rapot nggak keluar kali ya, jadi ikut Jadi ikut ekstra silat. ekstra silat. Jadi itu berlanjut atau hanya untuk nilai aja waktu itu? Terus berlanjut karena di silat kan banyak dapat teman, dapat pembelajaran yang baru. Mhm. Jadi terus sampai lulus sampai SMA. Lulus SMA. Lulus SMA, Sampai oke. sekarang. Sampai sekarang ya, oke, kalau kemarin pas silatnya di sekolah kan di naungan sekolah ya. Iya. Kalau sudah pas keluar dari sekolah, gimana tuh di jalan akhir selanjutnya untuk tetap biar bisa menekuni bidang olahraga ini? Itu apa dialihkan ke pelatih lain, cari pelatih lain atau gimana tuh di perjalanannya? Ini tetap dipantau dari pelatih yang waktu kita masih sekolah tadi. Terus diarahkan, disuruh latihan. Mhm. Terus misalkan ada event-event olahraga kan dipanggil. Oh, dipanggil gitu ya pas ada event olahraga. Kebetulan pelatihnya pas di sekolah kemarin, dari mana tuh pelatihnya? Lahat atau Gila, Oh, dari Lahat. Siapa tuh pelatihnya? Omar. Oh, Kak Tomar ya, Kak Tomar, hai. Heeh, itu jadi bisa ditekuni sampai dengan, sekarang ya itu. Nah, selain di kegiatannya fokus di olahraga kayak gini, apa tuh kegiatan, Adit sehari-hari di luar dari olahraga ini? Maksudnya atlet, kan jadi atlet Kan saya ya? paling ini membantu orang tua ngurus kebun. Oh, ngurus kebun. Aku lagi buat kebun sawit. Wah, berapa hektar, Dik? Yang sekarang baru sektor.
1 hektar. Nah, teman-teman semua cewek-cewek ya, banyak loh omsetnya sawit. Heeh, biasalah cewek ya, itu. Jadi, bantu orang tua di situ. Iya. Sebenarnya enak sih kalau fokus kita kalau kita usaha atau kebun itu kan free. Kita yang mengatur Bebas. waktu, bebas ya, tidak terikat. Karena kalau kita terikat mungkin waktu latihan di sini kan terbatas, kemudian juga nggak bisa standby terus gitu. Terus izin itu ini. Jadi sementara ini jadi pengen fokusnya di situ dulu ya itu. Kalau kursus di Palkomtek kira-kira mau nggak di komputer bahasa Inggris? Belum kepikiran ya. Belum kepikiran, kenapa sih Di belum kepikiran? Pertama soal biaya Mhm, transportasi bolak-balik dari oke. kampung ke sini. Oke, tenang aja Di, ini ada voucher Di, beasiswa dari Palkomtek. Adi bisa kursus gratis di Palkomtek, mau? Mau. Mau Di ya? Masalah jadwal itu Di, itu masalah jadwal tenang aja. Jadi di Palkomtek ini kita ada kelas weekend, belajarnya itu komputer tuh setiap Sabtu. Jadi Sabtu pagi aja Ati meluangkan waktu, kita belajarnya itu cukup jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi nggak perlu ngontrak, PP aja kan cukup. Jadi seminggu itu kita 2 kali pertemuannya nanti. 2 kali pertemuan, jam 9 pagi memulai, jam 12 sudah pulang. Jadi cukup 1 kali aja Ardi datang ke sini, bisa ikut kursus di Palkomtek, yang pastinya nanti bakal dapat sertifikat bertaraf nasional. Karena penting juga lo punya sertifikat. Kenapa penting punya sertifikat menurut Ardi? Nah, zaman sekarang kan mau melamar kerja tuh yang ditanya dulu sertifikat komputer ya. Jadi enggak. Oke, betul. Kayak lagi musim sekarang kan ada sertifikat nggak boleh, nggak nembak banyak banget kayak gitu Di. Kalau kita mau apa yang tes CPNS juga kan perlu sertifikat. Banyak banget juga. Yang datang ke sini mau bayar sertifikat katanya, waduh tuh nggak bisa tuh main bayar aja sana itu. Jadi buat Ardi ini fix ya Pak Kacap ya, itu kita kasih beasiswa voucher kursus gratis di Palkomtek yang gratis 100%, jadi tanpa biaya. Ya, anggap aja ini apresiasi kita juga karena Ardi sudah mengharumkan nama Lahat tercinta ya, Kabupaten Lahat kita tercinta. Oke, terima kasih juga Di. Oke, mau lanjut lagi pertanyaannya Di? Ya boleh. Atau Ati mau nanya ke Mbak Feni? Mau nanya apa kira-kira? Bingung ya? Nanya aja bingung, jadi lebih baik ditanya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, suka duka nih ikutan ini apa Di? Selama berkecimpung di dunia atlet, apa prop ini? Suka dukanya apa tuh? Untuk ini suka dukanya itu sukanya kita bisa dapat baik teman, dapat pengalaman, serta dapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Untuk kedepannya juga untuk bekal ya. Kalau dukanya Di? Dukanya itu bisa kalau latihan kan sering ada cedera Oke. atau kekurangan dana saat ini apa latihan. Ya Masya Allah. Tapi kemarin tadi ngobrol kita ada sempat cedera katanya. Iya. Oke, boleh ceritain tuh kenapa sih bisa cedera kemarin dan di mana bagian yang cederanya? Itu kemarin cedera itu yang tangan sebelah kanan Bagian dari sini? di belakang Ya itu geser atau enggak ya katanya? seleo. Keseneo gitu kalau istilah kita. Oke, terus kemudian? Pas latihan kan kebanting salah jatuh, Oke. jadi uratnya tuh bergeser, jadi nggak bisa ngangkat. Ya ampun. Salah posisi lah istilahnya. Posisi jatuh. Jadi pas nggak bisa datang itu kejadian itu pas sebelum ikut prop ini? Seminggu menjelang pertandingan. Wow, gila. Seminggu sebelum pertandingan sempat cedera. Ya. Tapi berhasil mengantarkan dapat 2 emas. Berarti kalau nggak cedera bisa nambah lagi nih emasnya. Mungkin Bismillah ya, ke depannya nambah lagi. Ya itu, jadi sekarang sudah pulih benar. kan tinggal pemulihan, masih sakit. Oh masih sakit sedikit. Jadi pas lomba pertandingan kemarin itu masih sempat ada sakit-sakitnya. Masih ada rasa sakit-sakit. Ya ampun, suatu mukjizat ini bisa. Tapi yang untungnya kemarin tuh pas tandingan nggak berasa. Tuh kita lagi fight itu
Heeh, heeh. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Karena mungkin ya gejolak itu kan suasananya di situ kan Itu emosi. emosi ya. Emosi nggak apa-apa kalau diluapkan, emosi diluapkan dapat emas. Jangan sampai emosi diluapkan jadi musibah ya. Dapat masalah ya. Itu keren banget ini sih. Jadi apalagi ya mungkin apalagi dia kira-kira karena kan ya olahraga cabur sambo ini kan masih agak awam tuh Ya. buat Mbak Fani pribadi, buat teman-teman juga semuanya ya karena memang baru dengar juga tuh. Ya. Hanya kan dari luar kan ngiranya sambo tuh yang kasus Itu kesempatannya apa dicari dulu kepanjangannya apa ini sambo ini ternyata itu ya mungkin ada yang mau ditambahkan dari olahraga sambo ini di biar teman-teman yang dengar di rumah tuh lebih mudah dia paham gitu di udah kira-kira apa di kira-kira sambo ini olahraga kayak gini contohnya ini nah, gimana di sambo tuh yang tadi olahraga yang teknik khusus yang digunakan itu teknik membanting. Di teknik macam di olahraga gulat ya gulat lah intinya tuh berkelahi membanting ini tanpa senjata tapi ya tanpa ada kayak arung tinju itu kan ada sarung ini enggak itu beda kelasnya. Oke, kelas Beda kategori. Oke. Gimana tuh maksudnya? Kategori combat yang pakai sarung tinju sama Oke. Kalau yang ini pure tangan kosong gitu ya. Hanya menggunakan teknik ya itu. Terus sebenarnya keren bisa menjatuhkan orang dengan teknik ya teman-teman semuanya itu. Dan apa lagi ya kira-kira yang mau Mbak Pane tanya ya. Coba Mbak Pane cek dulu ya. Mungkin ada yang belum gitu. Oke ya, dari ini kemarin kan dari cabur sambo sendiri itu hanya Ardi aja atau ada teman-teman yang lain? Ya, kemarin ada 2 teman lagi yang dapat. Oke, 2 teman lagi. Siapa tuh? Boleh di-spill di? Pertama namanya Azuladdin. Meraih medali emas di olahraga sambo kategori Sport juga. Ya, Konrad juga ya. Selamat. Satu lagi? Yang satunya namanya Putri Adelia. Putri Adelia. Wah, ada cewek juga? Ya. Wow, keren. Jadi dia tetap gulat juga saat itu? Ya sama-sama gulat. Sama-sama gulat. Wow. Turun apa? Dosen turun semua. Oke. Jadi dari sambo ini sendiri dari cabur sambo ini ada 3 atlet yang turun jadinya. Ya turun itu semuanya ada 14 atlet. 14 atlet yang turun yang dapat medali emas cuma 3 orang ya. Total medali yang dikumpulkan dari atlet ini tahu nggak berapa? Dari sambo. Ada berapa kira-kira Pak? Ada sekitar 14? Banyak ya? Banyak banget. Saking tak terhitungnya saking banyaknya. Tapi kurang lebih dari belasan tadi yang emasnya dapat 4 atau berapa? Totalnya ada 4 yang emas. Ini saya raih 2, yang teman tadi dapat 1 masing-masing. Oke, yang teman dapat perak sama perunggu ada? Ya dapat juga. Ada juga ya. Perak ada 5. Perunggu ada 5. Oke, keren banget ini. Perak 5, perunggu 5. Pokoknya congratulations nih, selamat buat atlet sambo yang sudah berhasil ya. Yang belum berhasil pun juga nggak apa-apa teman-teman, sudah keren, sudah hebat, sudah berani ikut kompetisi ya. Itu. Dan untuk semua atlet semuanya yang dari 44 cabur ya yang Mbak Fani tahu itu selamat congratulations juga buat teman-teman semuanya ya itu. Dan selanjutnya lagi apa ya kira-kira ya dia yang mau spill lagi. Oke, benar. Kalau untuk proses latihannya sendiri gimana tuh? Ini proses latihan itu dimulai di bulan 3. Oke. Tesnya berjalan dari bulan 3 sampai ke bulan 8 itu latihan terpusat. Latihan terpusat. Jadi memang sudah prepare dari jauh-jauh hari gitu ya. Disiapkan jauh-jauh hari. Selain itu juga sebelum training center itu latihan terpusat, kami lakukan tryout ke beberapa daerah. Nembak ilmu. Di situ belajar
secara teori aja atau langsung praktek juga? Maksudnya bulan langsung gimana tuh? Ya belajar secara teori langsung dipraktekkan. Oke, jadi langsung ke daerah-daerah lain, kemana aja itu? Ya kemarin itu dari Provinsi Bengkulu yang pertama. Dan tryout yang kedua itu di Palembang. Palembang, jadi 2 daerah itu. Enak dong jadi atlet ya, bisa bonus jalan-jalan, bisa dapat, bonus ini di perayaan ya, kalau yang lain itu bonus ya, bonus jalan-jalan. Oh ya Di, kalau untuk masalah kategori kira-kira untuk menjadi ini ada nggak sih kriteria khusus gitu yang bisa, jadi atlet sambo ini istilahnya? Ada nggak kriteria kayak gitu? Apa mungkin kalau ada riwayat sakit tidak bisa, kemudian atau harus sesuai tinggi badan atau gimana tadi kriterianya? Kriteria itu yang penting ada keinginan kuat, mau berlatih dan mau mendengarkan apa yang pelatih katakan. Oke. Jadi, kayak gitu ya. Yang penting ada keinginan kuat dulu. Kalau kriteria khusus itu nggak ada. Nggak ada ya? Asal ada niat yang kuat, mau berlatih. Oke, berarti buat teman-teman semuanya yang nonton ya hari ini ya, berarti kita semua berpeluang dong ya. Karena dia tidak ada kriteria khusus, yang penting fisik sehat, ya kuat juga, yang penting punya kemauan yang tinggi. Itu ya, keren banget pokoknya. Oh ya, masalah proses latihan kan sudah tuh tadi ya, sempat ke luar kota ya, kemudian kalau masalah untuk yang ikut prop ini sendiri, itu ada seleksinya juga nggak kemarin? Melalui seleksi nggak? Atau langsung ditunjuk memang yang atlet yang berpotensi atau ada yang, gugur nggak bisa ikut gitu? Ini kan kami kemarin itu semua atlet sambo itu diambil dari anak silat, terus diseleksi yang punya kemampuan, terus suruh latihan selama kurang lebih 1 bulan. Oke, jadi, itu atlet silat itu diambilnya dari mana aja? Yang ada di seluruh kabupaten Aceh. Oh, jadi diseleksi juga pastinya ya. Nah, ada berapa banyak, ingat nggak kemarin ya ikut seleksinya? Kurang lebih berapa gitu banyak? 25 Oh, 25, diambil cuma 14. 14 ya. Berarti yang lainnya itu belum berhasil gitu ya. Mungkin kenapa tuh? Tahu nggak sebabnya apa? Mungkin karena malas, Tidak konsisten latihannya. nggak nurut sama apa kata pelatih kan. Dari situ pun sebenarnya jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau nyoba juga ikut ya terjun ke cabur olahraga sambo ini teman-temannya, jadi harus punya kemauan yang kuat, harus konsisten juga dalam latihannya yaitu. Nah Di, dalam waktu dekat Di, apakah sudah merasa puas ini dengan pencapaian 2 emas ini atau belum puas? Mesti belajar, Mbak. Masih terus belajar lagi? Sudah kekurangan yang perlu diperbaiki. Ada event apa kira-kira yang dalam waktu dekat lagi yang mau diikutin, ada belum rencananya? Karena yang dekat ini di Kejuaraan silat ya? nasional di musim. Oh, Musi Banyuasin, tapi bukan Talprop? Bukan ya? Ikut rencananya? Insya Allah ikut ya Mbak Feni, doakan, kita semua doakan semoga Arti berhasil ya, sukses ya teman-teman semuanya itu. Mungkin sudah berapa menit ini kira-kira kita Pak Operator? Oke ya, ada lagi. Belum ada rencana mungkin Di untuk kuliah gitu? Belum ada, jadi pengen fokusnya di sini dulu. Cobalah Di, kalau seandainya, tapi nggak harus juga sih ya, yang penting ya tadi kalau seandainya dari Palpolteknya pengen fokus dulu kursus gitu kan, mungkin kalau kuliah benar-benar tidak ada keinginan. Kan nggak ada kini, cuman terkadang masalah biaya. Oh, masalah biaya juga, ya oke. Tamat sekolah dulu kan sempat ada keinginan, tapi karena biaya Ya, belum jadi ya, nggak apa-apa Di, untuk kita kuliah itu usia itu tidak ada batasan usia ya. Mungkin sekarang belum ada rezekinya, nanti ke depannya kalau seandainya Adik sudah panen sawit ya dan kuliah lagi, boleh juga. Kemudian kalau untuk susah kan tak harus selalu lewat jalur situ ya.
Usaha jadi pengusaha sukses juga bisa di itu. Atau tadi kayak contoh kecilnya ikut di Palkomtek kan, itu juga bisa. Ya. Anda lulus tahun berapa tadi, Di? Tahun 2018. Tahun 2018? Ya. 2018 tahun 2015, 5 tahun yang lalu kurang lebih ya, 2023. 5 tahun yang lalu ya. Mungkin ada pacar, Di. Jangan spill dia. Nanti aja ya, oke. Biar Adi nggak terlalu tegang, Di. Oke. Di, Bapak nih boleh tanya nggak? Boleh ya, tadi tanya pacar itu sekedar ya iklan aja ya. Kira-kira siapa sih, Di, sosok inspirasi yang Adi jadikan inspirasi, Di, sejauh ini? Pasti sih inspirasi itu datang dari orang tua. Kedua orang tua ya, ibu dia inspirasi yang bisa memotivasi ya. Itu bisa mengucapkan terima kasih juga sama kedua orang tuanya, Di. Maka mereka pada nonton tayangan kita hari ini. Untuk ini Gipu sudah Innalillahi. Oke, jadi sosok orang tua tunggal Bapak tinggal Bapak ya, Bapak yang hebat ya teman-teman ya. Semoga untuk Ibu semoga tenang di surga ya. Jangan lupa kita terus untuk kirim doa juga ya itu. Dan restunya pasti bakal terus ngiringin sih dia. Dia pasti bangga banget dianya, Di. Karena Andi sudah tunggu, sudah jadi yang kayak artis sekarang. Semoga bakalan terus berprestasi ya. Untuk Bapak mungkin, Di, boleh ucapkan sesuatu hal gitu. Bapak, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dan mendukung apa yang menjadi keinginan saya, baik mendukung secara moral ataupun doa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak ya sudah menjaga Ardi, sudah pokoknya sampai bisa Ardi kayak sekarang bisa membanggakan Bapak juga ya, bisa membanggakan keluarga juga ya. Pokoknya jangan patah semangat. Ini jalan sudah terbentang luas ya, yang penting harus tetap konsisten dalam latihan. Semoga cabur sambo ini bakal makin Semakin dikenal banyak masyarakat, makin banyak peminat juga ya. Mudah-mudahan juga bisa mengalahkan ketenaran sambo yang satu itu ya. Jadi sambo ini cabang olahraga loh kayak gitu, cabang olahraga yang ekstrim tapi dengan teknik kayak gitu, tidak melukai orang. Kemudian juga intinya booming lah, olahraga sambo ini booming karena memang terbilang kita baru 2 tahunan ya. Baru 2 tahun ya. Oke. Selain olahraga Sanaya sambo, bela diri kayak gitu, ada nggak olahraga yang lain deh yang Ardi suka? Kira-kira, Di? Yang itu tadi olahraga silat. Silat ya. Pasti maksud Mbak tuh yang di luar jalur itu. Yang di luar jalur itu. Sepak bola. Sepak bola suka. Dari kecil lah. Dari kecil. Oke. Dulu sempat pernah masuk SSB sekolah. Waktu sekolah. Ada rencana mungkin mau ditekunin lagi, Di? Mungkin enggak masuk kriteria. Oke. Emang kalau pemain sepak bola apa kriterianya, Di? Ya harus lincah, harus punya skill. Oke. Lincah dan skill itu kan bisa dilatih, Di. Yang penting tadi kalau sambo ada kemauan yang kuat. Kalau sepak bola mungkin kenapa, Di, sampai kayak pesimis bilangnya tidak masuk kriteria itu, Di? Karena dulu pernah seleksi. Oke. Tidak masuk kriteria. Oke, dulu mungkin belum dilirik, Di. Ya. Boleh tuh melebarkan sayap ya, kata orang sih memang fokus nggak apa-apa ya, fokus ke satu dulu di sini. Jadi pengen menekunin apa yang sudah membawa harum nama Ardi juga ya. Itu tapi ya tadi nggak apa-apa tuh, nggak ada salahnya. Sekedar hobi aja. Hobi aja. Tapi kalau untuk kompetisi kayak gini pengen fokus di bela diri dulu ya. Kebayang banget deh kalau jadi pasarannya Ardi nanti. Ya. Karena apa ya, maksud selalu dilindungin pasti, Di, merasa aman. Ya Pak ya, itu jadi pokoknya Ardi sudah keren banget, Di. Nanti Mbak mendoakan semoga
Sukses juga dia, amin. Harapan Aldi apa nih kira-kira Di untuk olahraga sambo ini sendiri Di? Boleh disampaikan harapan Aldi secara pribadi? Semoga olahraga sambo semakin dikenal oleh banyak masyarakat dan juga melahirkan atlet-atlet yang bisa sampai ke tingkat nasional ataupun internasional. Amin. Semoga Ardi bisa mencapai juga tingkat aja di atlet nasional ataupun internasional ya. Amin. Pokoknya. Di boleh di-spill ke adik-adik kita mungkin yang lagi nonton, teman-teman juga untuk bergabung jadi atlet sambo ini gimana Di cara langkahnya? Selain punya kemauan yang tekad yang kuat, nah gimana tuh langkahnya Di? Ada nggak jalur caranya? Pertama itu kalau mau gabung di olahraga sambo ini kan pengurusnya itu kan juga pengurus dari pencaksilat. Yang pengurus pertama itu basicnya kita belajar silat dulu, baru nanti kita diarahkan mau ke jalur yang mana. Misalnya mau ke silat ataupun ke sambo. Oke, jadi ikut dulu, nggak apa-apa ikut di daerah kita yang terdekat dulu gitu ya ibaratnya. Misalnya di daerah kita contoh tuh ada tadi ikut dulu yang pencaksilat di sekolah. Kayak sekarang ini kan apa di karate di lahat ini kan juga banyak tuh yang Mbak tahu apa Setia Hati gitu ya contohnya. Pencaksilat ya. Ikut dulu kayak gitu nggak apa-apa. Ya memang harus wajib dulu silat. Oh, wajib dulu. Kalau mau langsung terjun di zone tuh kayak Mbak Pandi tuh zone ya bener-bener belum ada tuh pengalaman. Tiba-tiba ya mau berminat aja sih pengen langsung ke sambo ini. Gimana kalau belum ada basic sama sekali? Bisa nggak kira-kira ya? Nanti dilatih dulu fisik. Nanti silat dulu, latih fisik, baru dilatihkan teknik ke sambo. Oke. Organisasinya pasti ada kan Nardi ya sekarang ya. Kalau pengen langsung bergabung di organisasi ini bisa? Tandanya kalau ada yang pengen gabung. Bisa. Oke. Kalau mau bergabung masuk dulu ke organisasi silat. Namanya itu MC. Oke. Kontak person mungkin yang bisa dihubungi sama teman-teman kita atau ada sosmednya, sosial medianya. Zaman sekarang kan zaman digital tuh biasanya orang lebih nyaman kalau nanya lewat Facebook atau lewat Instagram. Mungkin ada ponakan Mbak tuh yang lagi nonton pengen. Nah, kira-kira apa tuh Di? Ada nggak ya sosmednya? Bisa dibantu Pak? Ada nggak Pak pelatihnya di belakang layar kita ya? Oh di mana Bes? Datang ke ini apa? Basecamp di Oke, boleh. Ya, dapat informasi teman-teman semuanya buat yang mau bergabung ya di ada yang berminat daripada ya dari rumah tidak ada kegiatan, cobalah gali potensi diri ya kayak sekarang yang penting syaratnya modalnya cuma punya tekad, punya kemauan yang tinggi, udah itu aja. Ya, tidak ada kriteria khusus. Jadi buat ada yang sudah berminat, langsung aja bingung gimana caranya datang aja ke base camp-nya di SMA Negeri 3 Lahat ya. Itu ada di Penghijauan arah ke Ribang Kemambang. Itu teman-teman semuanya. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita dia. Sekali lagi Mbak Panji ucapkan selamat atas pencapaiannya. Wow banget ya. Pencapaiannya dapat 2 medali emas dan alhamdulillah Lahat ya jadi juara umum ya. Jadi juara umum itu peraih medali terbanyak ya. Itu diupdate lagi itu ada total 475 medali, 205 kayaknya emas, 130 perak kayaknya, kemudian juga perunggunya 140 ya. Itu keren banget buat Lahat. Semoga next kedepannya bisa jadi tuan rumah, kemungkinan bisa ya untuk 2 kali. Kalau jadi tuan rumah ini, prop. ada giliran. Oh giliran ya itu. Di rolling juga ya itu. Jadi selamat buat Lahat, selamat juga buat Ardi sudah datang ke sini bincang-bincang sama Palkomtek Lahat. Intinya fokus, jalan sudah terbuka lebar, semoga Ardi lancar, diberi kelancaran ya dan berhasil di event-event, setiap event apapun yang Ardi ikuti. Ya amin. Kita akhiri teman-teman semuanya. Mbak Fendi pribadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan Di tutup Di. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.